Assalamualaikum guys, apa kabar teman-teman? Apa kabar YouTube? Berikut adalah Smart Home 16 channel relay modul menggunakan ESP32 yang menghandle 16 relay modulnya dan 16 button 4x4 yang dihandle oleh ESP8266. Ini bisa toggle di tiap-tiap tombolnya. Di tiap-tiap tombolnya bisa toggle. Jadi kalian bisa menggunakan ini di project kalian yang mau dibikin sehingga bisa membangun smart home dengan murah dan handal. Oke, dan ini adalah Wasistek. Oke. Ini adalah 16 modulnya. Dan berikut adalah web servernya. Saya akses dari Google Chrome. Dan IP-nya yang ini kebetulan IP di tempat saya ini memang menggunakan 10.57.57.28. Ya biar maju aja, biar maju terus gitu. Pantang mundur 5757. Oke, relay 1 itu menghandle ke relay 1. Relay 2 ke relay 2, relay 3 ke relay 3 dan seterusnya. Nah, memang sekarang posisinya masih belum dua arah. Jadi kalau ini saya nyalakan dari sini, di sini di webnya belum belum ada feedback lah istilahnya, ada umpan balik lah, umpan baliknya belum ada. Jadi ini masih satu arah sistemnya. Kalau kita nyalakan dari sini, kita nanti matikannya juga dari sini. Tapi kalau kita mau matikan dari webnya, itu kita harus nyalakan dulu webnya dulu, baru mati. Sama di sini, akhirnya 2 kali, nah, baru nyala. Tapi kalau dari tombolnya aja semua, sekali nyala, sekali mati, sekali nyala, sekali mati, gitu. Sekali mati. Tapi emang kalau posisinya sesuai, jadi misalkan gini ya, misalkan di relay modulnya nyala, di sini emang posisinya lagi nyala di web servernya ini lagi nyala, kita bisa matikan. Nah, kayak gitu. Itu kebetulan, tapi bukan berupa yang ini ya, betul-betul feedback 2 arah gitu, enggak, belum 2 arah. Tapi nantinya kita bisa bikin jadi 2 arah. Kita bisa akses dari sini, kita bisa akses dari sini juga. Nah, ini nanti saya juga bisa kombinasikan dengan aplikasi Blink tanpa kita pakai token. Jadi di aplikasi Blink itu kan kita harus pakai token. Kita harus menggunakan token agar bisa connect dari softwarenya Blink ke ini kan, ke ke ESP32. Nah, ini enggak, nantinya saya tunjukkan untuk tutorial berikutnya. Saya akan tunjukkan bagaimana menggunakan Blink tanpa koneksi menggunakan token, gitu. Nah, ini saya menemukannya agak lama ya, bikin toggle switch
kalau menggunakan apa namanya tombol biasa bukan keypad itu bisa. Sangat banyak contoh di Google, di internet bahwa menggunakan switch di tombol itu gampang. Tapi di sini saya tidak sengaja sih sebenarnya. Ternyata tiba-tiba bisa toggle gitu. Ada caranya. Nah, di sini saya tampilkan untuk caranya. Sebelum itu ini adalah ESP32-nya. Jadi berikut adalah ESP32. ESP32-nya untuk apa? Kode ESP32-nya, sketch-nya itu Wi-Fi H, ESP web server. Kenapa saya menggunakan platform I/O? Karena di Arduino IDE Wi-Fi ini konflik. Dianggap ada dua Wi-Fi gitu. Ada dua library ini. Terus kemudian ada yang dependencies dari ESP ini yang tidak bisa dikompil. Saya menggunakan Arduino IDE yang terbaru 1.8.12 dan masih belum solve. Oke, akhirnya saya menggunakan ini platform I/O dari apa? Dari ini ya. Dari Microsoft Visual Studio Code. Nah, ini kita bisa setting apakah kalau posisi normal itu NO atau NC. Nah, kita kalau buat true berarti normalnya NO. Itu. Normalnya NO. Jadi kalau kita nyalakan gini baru NC. Itu. Baru NC. Kemudian ini saya define 16 relay. Ada 16 relay. Itu kita bisa ini ya, bisa apa namanya? Bisa setting 8, 4, 2 bisa juga. Nah, ini saya contohnya menggunakan 16. Menggunakan 16. Kalau menggunakan Arduino Mega bisa lebih banyak lagi kan. Bisa lebih banyak lagi. Jadi relay misalkan rumahnya untuk nyalakan lampu ada 16 lebih, ada 24 atau 30 Arduino Mega masih bisa. Ini adalah yang menghandle Wi-Fi. Kemudian ini web server 80 portnya. Ini adalah ini apa namanya kode untuk servernya, kode untuk HTML-nya di sini. Ini script-nya, script HTML-nya. Kemudian ini adalah stage-nya, relay state-nya, apakah relay state-nya sedang nyala atau tidak, atau kalau di gambar itu on atau off. Ini di gambar ya, yang di gambarnya. Kalau yang di ini tombolnya ini yang tombol yang menghandle untuk tombol. Karena di situ nantinya ada class, switch, checkbox, toggle checkbox switch ya gitu. Nah, ini pin modenya itu tiap relaynya sebagai output. Kemudian ini jika NO ini karena di atas kan di true ya. Di atas ini sudah true. Oke. Jika relay NO maka high. Ini high. High itu gini. Karena di relay yang di pasaran itu active low gitu. Jadi kalau kita menggunakan high dia malah mati. Gitu. Jadi secara normal dia mati. Tapi kalau aktif low, kalau kita kasih signal low, dia malah nyala. Karena memang ini signalnya aktif low. Gitu, bukan aktif high. High dia malah matikan ini relaynya. Relaynya malah dimatikan. Oke, ini adalah untuk mengambil dari servernya.
handling servernya. Untuk jika parameternya itu adalah parameternya dengan value state relay berapa parameternya, relay 1 value-nya apa, stage-nya berapa, 0 atau 1. Kalau 0 berarti nyala, kalau kalau 1 berarti nyala, 0 berarti off, mati. Ini adalah ESP32 nya. Dan ESP32 itu saya sarankan menggunakan soket, karena kalau kita upload langsung posisi seperti ini, karena dari kaki-kakinya ini saya menggunakan semua, hampir banyak yang digunakan, jadinya ada beberapa yang terpengaruh dengan pada saat kita mengupload dari serial port. Jadi ini harus dilepas, kita pasang dan kita upload dengan platform I/O. Dan ini saya sudah hindari, ada beberapa yang tidak bisa booting. Ada nomor 15 itu menghambat untuk booting. Jadi kalau 15 dipakai untuk relay ini, dia tidak bisa digunakan untuk booting. Nah, berikutnya ESP8266. Ini agak panjang, tapi sebenarnya dia hanya objek yang diulang-ulang ya. Jadi pemrograman berbasis objek yang diulang-ulang. Ini ada Arduino OTA, saya sudah siapkan ini. Jadinya ini sebenarnya bisa OTA, bisa over the air programmingnya, bisa kirim secara over the air tanpa kabel. Nah, berikut adalah contoh ininya. Ini inisialisasi LED state sama button stage-nya. Ini adalah button on-nya. Nah, ini perintahnya untuk get. Jadi ada IP. Ini kebetulan IP saya, ini bisa diganti dengan IP yang kalian punya. Update relay 1, state-nya apa? 1 atau 0 gitu. Kalau 1 nyala, 0-nya mati. Udah. Gitu sih. Ini sama semua. Terus kemudian sampai 16, terus kemudian sampai di bawah itu yang di function loop-nya itu ada untuk ngecek tombol. Jadi ngecek tombol keypad-nya. Ngecek tombol keypad itu di sini. Nah, ini hanya ini WiFi. Ini Arduino OTA agar bisa over the air. Nah, di sini ada untuk ngecek apakah yang di tombol 1 itu atau bukan. Nah, ini menggunakan button state. Apakah button state-nya tidak sama dengan low? Di atas tadi kan, di inisial tadi kan high. Apakah betul button state-nya high? Oke, langsung di LED state tidak sama dengan LED state. Jadi langsung dibalik ya. Misalkan LED state pada saat itu high, berarti langsung dibuat low. Jika LED state sama dengan low, maka button on. Oke, gitu. Dan sebaliknya, kalau LED state-nya sama dengan high, maka button 1 off. Sebenarnya ini sudah betul untuk untuk sebagai switch atau toggle. Tapi ternyata tidak berhasil di keypad ini. Akhirnya saya coba-coba, dan ini jika M key sama dengan 11 dan ini masih button state ya. Jadi ada button state 2, 3. Nah, ini masih button state, masih relay 1 ini, masih tombol 1 ini. Dengan dengan ini saya bikin satu, akhirnya bisa gitu. Akhirnya bisa toggle. Saya juga ini gimana ini, kalau di tombol biasa ini aja sudah berhasil toggle, sudah berhasil sebagai switch. Tapi ini nggak berhasil di keypad. Ini aja saya cari di forum-forum juga nggak ada yang berikan contoh, dan ternyata berhasil ini.
Ini nantinya bisa digunakan di smart home. Di smart home dengan 16 zone. Ada 16 lampu atau 16 zone ya. Karena satu zone ya, anggap relay ini satu zone. Satu zone bisa dua, satu lampu bisa, dua lampu bisa, tiga lampu bisa, empat lampu bisa. Karena secara teori dia 10 ampere 220, 2200 secara teori. Kalau bisa kita cuma paling ya 3 lampu atau 4 lampu masih bisa. Di satu zone lah istilahnya, satu zone. Ini bisa satu zone 4 lampu. Kalau ini 16 kali 4 ya 16 kali 4 ya ada 64 lampu. Lumayan banyak sih. Lumayan banyak. Oke, teman-teman, udah selesai ya. Ini apa? Tutorial saya sudah ceritakan ini secara sketchnya dan juga secara sketch untuk ESP32 dan ESP8266. Semoga kalian berhasil juga bikin project ini gitu untuk bikin smart home di rumah. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, like, comment, subscribe supaya saya bisa lebih semangat lagi bikin video untuk channel Wasis Tech. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.